Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nur Alfianto akan presentasi dari materi kewirausahaan yang berjudul struktur organisasi usaha. Saya tidak sendiri, di sini saya dibantu sama rekan saya, yaitu Sally Amelia. Yang pertama, pengertian dari struktur organisasi di dalam usaha. Struktur organisasi adalah hasil dari proses yang ditempuh oleh para manajer untuk memecahkan bagian persoalan yang terdiri dari pembagian pekerja atau divisi of labor, departementasi atau departmentation, rentangan kendali, span of control, dan delegasi atau delegation. Kemudian bagan organisasi. Bagan organisasi adalah gambaran struktur organisasi yang ditunjukkan dengan kotak-kotak atau garis-garis yang disusun menurut kedudukannya masing-masing, memuat fungsi tertentu dan satu sama lain dihubungkan dengan garis-garis saluran wewenang. Di bawah ini adalah kontrol bagan dan struktur organisasi suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer dibantu oleh 3 kepala bagian, yaitu kepala bagian produksi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian personalia. Kemudian bentuk organisasi. Bentuk organisasi staff organization. Hanya terdapat pucuk pemimpin dan staf yang memberikan bantuan pemikiran berupa saran atau nasihat kepada pucuk pimpinan. Oleh karena itu, dalam organisasi staf tidak ada garis komando ke bawah karena tidak ada pejabat pimpinan lini. Kemudian bentuk organisasi lini, line organization. Bentuk organisasi lini tersebut juga bentuk organisasi garis atau bentuk organisasi komando. Bentuk organisasi lini ini adalah suatu bentuk organisasi di mana pucuk pimpinan atau top management atau chief executive dipandang sebagai kekuasaan tunggal. Segala ketentuan, keputusan, atau segala kebijakan ada di tangan satu orang, yaitu pucuk pimpinan. Kelanjutan masih dari organisasi lini. Wewenang dari pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya untuk semua jenis atau bidang pekerjaan menurut garis komando dari pucuk pimpinan sampai kepada bawahan atau satuan-satuan organisasi lini berlangsung menurut garis komando. Oleh karena itu, dalam bentuk organisasi lini atau garis hanya dikenal unsur pimpinan dari pelaksana yang merupakan pejabat lini. Yang dimaksud dengan pimpinan adalah pimpinan tunggal atau pucuk pimpinan organisasi. Pelaksanaan adalah orang-orang atau unit-unit di dalam organisasi yang secara langsung berhubungan dengan tercapainya suatu tujuan organisasi. Kemudian bentuk organisasi lini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya sederhana, dipergunakan oleh organisasi-organisasi yang relatif masih kecil. Bawahan hanya mengenal satu pimpinan, yaitu pucuk pimpinan.
Pucuk pimpinan merupakan sumber dari kekuasaan atau wewenang. Kemudian, bawahan seolah-olah hanya bertindak sebagai pelaksana perintah. Kemudian, hanya dikenal unsur pimpinan dan unsur pelaksana. Kemudian, dari pucuk pimpinan sampai ke bawahan, para pelaksana, segala sesuatu berlangsung menurut garis komando. Kemudian, karena organisasi ini masih kecil, maka jumlah karyawannya pun sedikit. Dalam organisasi niaga, pemilik biasanya menjadi pimpinan tertinggi di dalam organisasi. Kemudian, hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan atau sebaliknya, dan hubungan kerja antara karyawan masih bersifat hubungan tatap muka atau face to face, sehingga semua anggota organisasi atau karyawan masih dikenal satu sama lainnya. Kemudian yang terakhir, tingkat spesialisnya masih rendah. Oke, selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sally Amelia. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi Noris menjelaskan mengenai ciri-ciri dari organisasi lini, kali ini Sally akan membahas mengenai kelebihannya. Yang pertama itu adanya kesatuan dalam pimpinan, sehingga kesatuan perintah atau komando dapat dijamin. Yang kedua, perintah dapat disampaikan dengan cepat karena dapat disampaikan secara langsung kepada bawahan. Yang ketiga, pengambilan keputusan cepat gitu, karena pimpinan tidak perlu membicarakannya dengan orang lain. Kenapa? Karena organisasi lini ini mempunyai segala sesuatu perintah itu di pucuk pimpinan gitu. Dan yang keempat, rasa solidaritas dan semangat korps di kalangan para anggota organisasi yang umumnya tinggi karena masih saling mengenal. Yang kelima, pada umumnya disiplin masih tinggi dan dapat dipelihara. Yang keenam, pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh pimpinan sehingga lebih menghemat biaya. Dan poin utamanya yaitu sederhana. Kekurangannya atau kelemahan apa aja? Nah, ada 7 poin. Yang pertama, koordinasi sulit dilaksanakan karena masing-masing kepala hanya terikat kepada pimpinan tunggal. Nah, yang kedua, kurangnya tenaga ahli atau lack of specialist skill. Yang ketiga, kepercayaan bawahan terhadap pimpinan demikian besar sehingga memungkinkan pimpinan bertindak otoriter. Yang keempat, para bawahan kurang mendapat kesempatan untuk berkembang dan untuk berkreasi karena segala sesuatunya sudah diatur dari atas atau pimpinan. Yang kelima, kurangnya koordinasi akan mengakibatkan tidak adanya kerjasama di antara masing-masing pimpinan atau kepala. Yang keenam, karena segala sesuatunya sudah diatur dari atas pimpinan, apabila pimpinan sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya, maka organisasi terancam kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir itu organisasi lini itu ada 3 bentuk. Yang pertama, bentuk organisasi sebuah perusahaan manufaktur, lalu bentuk organisasi lini sebuah jawatan, dan bahkan bentuk organisasi lini pada organisasi militer. Nah, sekali lagi, karena organisasi lini itu berada di pucuk pimpinan, maka si kelemahannya itu ya anggota tidak bisa berkembang karena sudah diatur. Lalu pengambilan keputusan juga pasti itu dilakukan oleh pimpinan gitu, tanpa mempertimbangkan atau membicarakannya dahulu kepada bawahannya. Nah, setelah tadi ada bentuk organisasi lini, sekarang ada bentuk organisasi fungsi atau function organization. Nah, organisasi fungsional diperkenalkan oleh seorang tokoh manajemen ilmiah atau scientific management, yaitu Frederick Winslow Taylor, yang karena jasanya dalam bidang manajemen mendapat julukan sebagai Bapak Manajemen Ilmiah atau The Father of Scientific Management. Lalu, struktur organisasi fungsional disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi sesuai dengan kepentingan organisasi. Tiap-tiap fungsi saling berhubungan karena antara satu fungsi dan yang lainnya saling bergantung. Dengan demikian, wewenang dalam organisasi fungsional dilimpahkan oleh pucuk pimpinan kepada unit-unit atau satuan organisasi.
di bawahnya atas dasar fungsi, dan pimpinan dari tiap satuan organisasi berhak untuk memerintah kepada semua pelaksana yang ada di bawahnya sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing. Nah, cirinya apa? Cirinya ada 3. Di sini bisa teman-teman baca sendiri, yaitu pada umumnya dipergunakan oleh organisasi-organisasi niaga atau toko serba ada. Lalu, wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi yang ada di bawahnya. Dan yang terakhir, bawahan bertanggung jawab kepada pimpinan yang memberikan perintah. Nah, karena organisasi fungsional ini dari pucuk pimpinan itu kepada kepala unit dulu, atau kepala bidang, atau kepala staf ya, sama saja. Jadi, pertanggungjawabannya pun pegawai bukan lagi kepada pucuk pimpinan, tetapi kepada pimpinan staf. Nah, baru pimpinan staf tersebut atau unit tersebut bertanggung jawab kepada pucuk pimpinan. Nah, kelebihannya apa aja? Banyak sekali ya kelebihannya. Yang pertama ada pembagian pekerjaan yang baik. Yang kedua, spesialisasi para pekerja dapat dikembangkan. Yang ketiga, adanya kesempatan bagi setiap pekerja untuk berkembang sesuai keahlian masing-masing. Nah, kalau tadi di organisasi lini itu susah untuk berkembang karena segala sesuatunya sudah diatur, berbeda dengan organisasi fungsional yang setiap pekerja itu mempunyai kesempatan gitu untuk berkembang. Yang keempat, ada kerjasama yang baik, juga fleksibilitas dari para pekerja. Yang kelima, solidaritas yang tinggi ya. Lalu yang keenam, ada moral dan disiplin tinggi juga. Lalu memberikan kesempatan pegawai untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Nah, ini yang sudah tadi dijelaskan ya. Yang kedelapan, masing-masing fungsi dipegang oleh orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Yang kesembilan, tugas pucuk pimpinan lebih ringan karena adanya pembagian fungsi. Dan yang terakhir, koordinasi antara pekerja dalam satu fungsi mudah dilaksanakan. Karena organisasi fungsional ini sekali lagi dari kepala staf itu bertanggung jawabnya kepada kepala pimpinan, dan dari kepala pimpinan juga memerintah kepada kepala staf, baru kepada bawahannya. Setelah kita membahas mengenai kelebihannya, kita bahas mengenai kelemahannya. Nah, kelemahannya apa aja? Yang pertama, ada terlalu ruwet atau tidak sederhana ya, seperti organisasi lini. Lalu, tidak ada kesatuan perintah sehingga membingungkan para pekerja. Tidak adanya hubungan lurus secara langsung dari pimpinan. Lalu kesalahan-kesalahan tidak dapat segera diatasi. Perselisihan di antara para pemimpin sering terjadi sebagai akibat kurangnya koordinasi yang menyeluruh. Nah, ini dikarenakan si tugasnya kan langsung dari pucuk pimpinan, sehingga para kepala unit itu mempunyai tugas masing-masing, tugas yang berbeda karena sesuai di ahlinya atau di bidangnya. Sehingga ya koordinasi pun kurang gitu antara kepala unit tersebut. Dan yang terakhir, sulit untuk mendapatkan pimpinan yang mempunyai pengetahuan yang luas karena persyaratan yang diperlukan sampai kepada tingkat-tingkat keahlian tertentu. Nah, ini yang tadi dijelaskan di kelebihan, bahwa organisasi fungsional ini yang harus menduduki sebagai kepala bidang itu adalah orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya, sehingga proses rekrutmen pun mungkin akan sulit dilakukan gitu. Kita harus benar-benar mempunyai atau memilih orang-orang yang benar-benar ahli di bidang tersebut. Nah, baru kita bisa menjadikan orang tersebut sebagai pimpinan di bidangnya atau di unit yang disesuaikan gitu dengan ahlinya. Oke teman-teman, itu mungkin presentasi dari Noris dan Sally mengenai struktur organisasi di mata kuliah kewirausahaan. Semoga teman-teman mudah memahami materinya, juga teman-teman bisa menentukan organisasi mana, struktur organisasi apa yang akan teman-teman tetapkan atau diterapkan kepada perusahaan yang teman-teman pimpin gitu. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Terima kasih. Oh iya, untuk komentar mengenai tambahan ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung disampaikan di kolom komentar pada Google Classroom.
Ya, kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.